Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustain, asal tinggal di Desa Sumurgenuk, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Dan saya sebagai petani organik sejak tahun 80-an. Lah, pada saat itu kami petani dari kecil, katakan gitu ya. Makanya saya kasihan dengan keadaan lahan yang sekarang ini. Pada saat itu ketika setelah hadir pada saat itu ada revolusi hijau, lah begitu racun-racun yang mengguyur di lahan-lahan kita, akhirnya lahan kita rusak parah, bahkan mati. Untuk ditanami sangat susah sekali. Lah pada saat itu saya saya berpikir bagaimana caranya untuk mengembalikan tanah itu bisa subur kembali. Nah, alhamdulillah pada saat itu saya belajar untuk bertani organik, untuk memanfaatkan apa yang ada, bahan-bahan yang ada di sekeliling kita dan yang ramah lingkungan. Nah, pada saat itu saya belajar sampai di guru besar kita, Dr. Chu, yang ada di Korea Selatan. Nah, saya belajar bagaimana cara bertani organik. Alhamdulillah sejak saat itu saya terapkan pupuk organik atau pertanian secara organik. Alhamdulillah berhasil. Pada saat itu pertama kali saya menggunakan pupuk organik per cengkal 100 ya, per cengkal 100 itu bisa menghasilkan 8 kuintal sampai 12 kuintal gabah kering sawah ya. Nah, pada saat itu alhamdulillah saya bikin nutrisi-nutrisi dan pupuk-pupuk yang lain, baik itu untuk bakteri pengurai, mikroba atau pestisida nabati, saya buat sendiri dengan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Nah, itu alhamdulillah sampai sekarang masih saya bertahan untuk menjadi petani organik. Tapi sayangnya untuk mengajak masyarakat bertani ke organik dari kimia ke organik itu tidak semudah kita membalikkan tangan kita. Jadi sangat sulit sekali. Karena apa? Karena masyarakat kita sudah terbebani oleh sistem pertanian modern lah itulah. Jadi sudah nggak mau ribet. Tapi menurut saya untuk ribet membuat pupuk organik itu cuma awal-awalnya saja. Tapi akhirnya pakai katakan mikroba 4, katakan satu kali untuk 3 sampai 4 tahun, kemudian sudah nggak pakai lagi karena mikroba tersebut akan berkembang biak di lahan itu sendiri untuk menyuburkan tanah. Nah, itulah selama ini penghasilan dari sawah kami secara organik terus-menerus sejak tahun 80-an sampai sekarang. Yang saya inginkan, marilah kita semua para dulur-dulur petani, monggo sama-sama bertani organik agar kita bisa sehat, makan konsumsi kita itu secara organik, baik itu sayur atau pasti kita, beras kita organik, maka dari itu kita akan lihat tidak apa-apa kena penyakit. Itulah perkenalan kami cukup sekian dulu dan nanti kita sambung lagi. Yang akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bertani organik adalah satu, kita pembenahan lahannya, lahan yang selama ini banyak racun, banyak kimia, kita netralkan dulu. Bagaimana caranya untuk menetralkan racun itu lah, untuk menyuburkan juga ya. Jadi kita pakai mikroba 4. Nah, mikroba 4 fungsinya untuk penyubur tanah. Nah, setelah kita pakai mikroba 4, baru kita
eh, garap ya, kita bajak dulu. Setelah itu kita pakai nutrisi setelah itu ya. Jadi katakan kita netralkan dulu lahan-lahan tersebut dari racun-racun yang ada. Nanti kalau setelah itu baru kita bajak. Setelah itu baru kita tanam. Nah, setelah kita tanam, keadaan tanah kan sudah netral dari racun, dari kimia, dari bakteri-bakteri yang jahat katakan, yang mengganggu tanaman. Lah maka dari itu insya Allah nanti tingkat pertumbuhan akan lebih bagus. Karena apa? Di situ sudah netral dari racun, katakan amonia atau H2S dan lain sebagainya. Itu. Ya. Sekarang masalah ketahanan tanaman dari kalau dibanding pupuk kimia dan pupuk organik itu sangat jauh. Katakan kalau kita pakai pupuk kimia itu rentan akan hama dan penyakit. Tapi kalau kita pakai pupuk organik, insya Allah tahan hama dan tahan penyakit begitu. Itu pun juga faktor cuaca juga mendukung juga ya. Nanti selagi nggak ada hama, katakan hama tikus yang sedang populer sekarang. Nah itu selain hama ya, selain faktor-faktor cuaca itu insya Allah kalau dibanding pupuk kimia dan pupuk organik itu lebih bagusan dari lebih tahan penyakit dan hama. Itu untuk pupuk organik. Nah, setelah kita pakai mikroba 4 ya untuk menyubur tanah dan bakteri-bakteri pengurai tadi kan sudah netral dari racun. Setelah kita tanami, untuk masa pertumbuhannya kita aplikasikan dengan pakai nutrisi. Lah nutrisi itu ada beberapa macam untuk masa pertumbuhan, masa hamil dan masa buah. Untuk masa pertumbuhan cukup kita spray atau kita semprot minimal 2 kali, jadi seminggu sekali. Jadi 2 minggu seminggu sekali kita semprot 2 kali untuk penyemprotan masa-masa pertumbuhan untuk memperbanyak akar dan pertumbuhannya akan lebih bagus. Nah setelah itu kalau sudah umur sekitaran 50 hari itu sudah masa hamil. Nah setelah masa hamil kita semprot dengan pakai nutrisi masa hamil untuk menguatkan batang agar gak gampang rubuh. Terus menguatkan batang itu untuk menghindari agar wereng dan hama yang lain itu malas untuk masuk. Karena apa? Batangnya kan keras. Lah wereng kalau ada batang padi keras itu dia nggak suka. Lah dia sukanya yang keropos, yang banyak unsur N-nya. Banyak unsur N-nya kan tanaman bisa keropos. Lah itu yang paling disukai oleh hama wereng. Nah tapi kalau pakai nutrisi mas hamil, insya Allah batangnya akan kuat dan nggak gampang diserap oleh wereng tersebut. Mungkin giginya protol ya kalau nah itu. Terus kalau sudah masa buah kita pakai nutrisi ya, nutrisi masa buah. Nah, nutrisi masa buah untuk menjernihkan membeningkan gabah, rendemennya lebih bagus, lebih berat ya. Terus kelihatannya gabahnya bisa cerah dan malainya bisa bagus. Nah itu. Jadi tahan hama dan tahan penyakit juga. Nah, sekarang masalah pembuatan pupuknya ya. Pembuatan pupuknya proses pertama kita harus pertama adalah bikin bakteri pengurai dulu. Yang saya namakan probiotik. Nah, itu lebih bagus karena probiotik itu adalah multifungsi. Nah, setelah itu kita bikin mikroba 1, mikroba 2, mikroba 3 dan mikroba 4. Itu sudah full kok untuk tanahnya kan. Setelah itu kita bikin nutrisi kita juga cukup waktu seminggu ya, 7 hari itu sudah jadi nutrisi. Tapi kalau untuk mikroba insya Allah kurang lebih 1 bulan. Mikroba 1 sampai mikroba 4 itu butuh waktu 1 bulan. Tapi kalau nutrisi cukup 1 minggu sudah jadi semuanya nutrisi, bentuk nutrisi yang ada. Lah bahan-bahannya itu lebih mudah dicari untuk di sekitar kita, jadi nggak sulit. Katakan untuk nutrisi pertumbuhan itu jelas membutuhkan unsur N yang tinggi. Lah kita mencari tumbuh-tumbuhan yang unsur N-nya tinggi, kita ambil, kita buat nutrisi. Nah itu salah satunya contoh begitu. Jadi tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita
itu kita manfaatkan seperti batang pisang atau jantung pisang, kangkung dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa bikin nutrisi semuanya. Jadi tidak usah beli mahal-mahal. Katakan kita bisa menekan biaya, tapi bisa meningkatkan hasil produksi panen. Itulah tujuan saya begitu. Untuk penggunaan ya, untuk penggunaan mikroba 4 itu katakan 3 kali tanam cukup 1 kali. 1 kali bikin mikroba 4 ya, kita taburkan. Lah itu untuk ditanam berturut-turut 3 kali nggak masalah. Soalnya di situ nanti kandungan-kandungan sudah komplit. Katakan ada tanah atau lahan yang kecer, katakan keasaman tinggi, lah itu nanti bisa diproses oleh mikroba 4 tadi, nggak akan ada keasaman. Seperti tanah-tanah tambak dan lain sebagainya, nggak pernah kering, lah itu kan kalau ditanami nggak bisa tumbuh bagus pertumbuhannya lah. Tapi kalau kita pakai mikroba 4, insya Allah akan netral dan pertumbuhan lebih bagus. Itu butuh waktunya itu tadi ya, katakan sampai 1 bulan untuk mikroba 4-nya gitu. Begitulah untuk masa membuat nutrisi yang lain seperti nutrisi masa hamil, masa buah, itu nanti ada bahan-bahannya dan mudah sekali kita cari di sekitar kita. Sudah banyak, ada pisang dan lain sebagainya, ada nanas. Kita bikin nutrisi dan nanti kita kemas agar mudah untuk dibawa ke sawah dan untuk diaplikasikan gitu. Lah, untuk hasil panen sendiri insya Allah memuaskan. Saya jamin insya Allah memuaskan untuk proses semacam ini. Jadi pupuk organik dan nutrisi-nutrisi tersebut insya Allah kalau diaplikasikan ke tanaman kita, baik tanaman apapun, insya Allah akan melebihi hasilnya dibanding dari pupuk kimia. Apalagi sekarang pupuk kimia sangat-sangat langka. Jadi saat ini bisa katakan pusing 7 keliling kita petani. Untuk mencari pupuk juga sulit, dan pupuk itu pun sendiri nggak komplit bahan-bahan aktifnya gitu. Itu yang sudah saya coba ya, saya coba. Nah, sulitnya gitu ya. Kita itu hambatannya itu banyak sekali. Saya pertama kali tahun 80-an, 2 tahun nggak ada yang percaya, tetangga saya dianggap saya itu orang gila. Itu Pak Mustain itu orang gila itu. Apa itu main kotoran dan lain sebagainya, terus bikin nutrisi dan lain sebagainya. Saya dianggap orang gila, tapi saya diam aja, tak sumpeli gitu. Jadi disumpeli kapas saya, jadi enggak saya dengarkan. Tapi setelah ada hasilnya, setelah 2 tahun baru ada yang mau mengikuti. Oh ternyata begini. Lah kita kan mengajak sehat ya, dan biaya itu kita bisa menekan, kita bisa bikin sendiri. Bahannya juga di samping rumah kita juga kan banyak, jadi nggak sulit-sulit kita pergi ke toko untuk membeli obat dan lain sebagainya. Seperti untuk pembunuh wereng dan hama-hama yang lain kita juga bikin sendiri itu. Jadi kita nggak usah bikin beli di pabrik-pabrikan atau di toko-toko obat kimia. Nah itu jadi kita nanti komplit. Jadi kita komplit, ada pestisida, ada fungisida dan lain sebagainya. Itu juga bikin sendiri dan bahannya kita ambil dari sekitaran kita aja. Jadi nggak sulit, nggak usah beli di luar negeri dan lain sebagainya. Harapan saya di seluruh petani, dulur petani di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, harapan saya semuanya bisa memakai atau membuat pupuk sendiri. Dan tujuan saya adalah agar supaya petani kita di Indonesia khususnya itu bisa berdiri di atas kaki sendiri, jadi tidak tergantungan kepada orang lain atau barang-barang pabrikan. Itulah, jadi kita jangan sampai tergantung kepada barang-barang pabrikan, apalagi sekarang lebih mahal dan lain sebagainya. Jadi nggak sumbut, jadi hasil dan biaya produksi itu nggak sesuai, jauh sekali kalau dibanding harga-harga bahan-bahan pupuk atau obat-obatan pada sekarang ini.
Menandingi dari pupuk itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Dan jangan lupa bikin sendiri, jangan sampai ketergantungan dari orang lain. Kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri dan buang rasa malas untuk menjadi petani organik, walaupun agak ribet. Maka dari itu ribet cuma awalnya saja, tapi ini kemudian kita akan lebih enak dan sehat semuanya kita, baik itu padi atau tanaman-tanaman yang lain, buah-buahan kita sistem dengan organik. Kita makan juga sehat dan seluruh keluarga kita, bahkan seluruh masyarakat Indonesia bisa sehat dengan makanan-makanan asupan makanan yang berkaitan dengan